Saya bilang ya khair, bisa insya Allah. Yaudah, dinitip dua hal kepada seluruh panitia penyelenggara dan seluruh jamaah. Yang pertama permintaan maaf. Bukan tidak mau, tapi emang tidak kekejar dengan waktunya. Dia belum bisa untuk sampai di tempat kita di malam hari ini. Itu yang pertama. Kedua, belum menyampaikan salam rindunya kepada antum semua. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu kita bisa ketemu sama beliau. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat afiat, dimudahkan segala macam urusannya, urusan dunia dan akhirat, dan diberikan kekuatan untuk terus istiqamah dalam berdakwah, mengemban dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Bu, ganjel enggak masih di hati? Hah? Masih ngeganjel enggak? Kalau masih ngeganjel, berusaha untuk maafin. Saya doakan mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, rezeki yang banyak, bisa berangkat haji. Amin ya rabbal. Yang enggak ikhlas, bodo amat. Dan mudah-mudahan yang mau memaafin, semoga Allah memaafkan antum semua, ibu-ibu, jamaah, panitia, semuanya di dunia dan di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wa dajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Habiballah labbaik ya Nabina Muhammad Habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'du. Allahumma ighfir lana dhunubana wa yastur uyubana wa kshif kurubana wa aslih a'malana wa tahhir qulubana wa aslih niyatana wa qadhi hajatana ya Allah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Yang ngaminin doa saya dari tadi, saya berharap mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang tadi, yang saya baca doa tadi diaminin, saya berharap. Yang sekarang sih bodo amat. Ya Allah, nih penceramahnya dia lagi nih Habib Rifki kemana? Gue udah ngundang, udah susah datang, jauh-jauh, dingin lagi, nggak datang lagi beliau. Yang datang hitam, tapi manis. Bu ya, alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari yang penuh berkah, di waktu yang berkah, di saat yang berkah, dalam acara memperingatin 1 Muharram, malam tahun baru Islam. Mudah-mudahan kita yang kumpul di tempat ini, yang ngeluarin harta, dana, tenaganya, yang hadir di malam hari ini, mudah-mudahan Allah ampunin dosa kita semuanya. Allah tambahkan keimanan kita di dalam diri kita. Allah kuatkan keimanan kita di dalam diri kita. Allah tambahkan ketaatan atau ketakwaan di dalam diri kita, dan Allah tambahkan kekuatan di dalam diri kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada kekasih kita, baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang dengan ini kita duduk di tempat ini, hadir di tempat ini, menjadikan wasilah bahwa menandakan di dalam diri kita, yang ini semua menjadi wasilah di dalam diri kita, menjadikan kita, menandakan kita bahwa kita adalah orang-orang yang mencintainya, yang merindukannya,
yang menghidupkan sunnahnya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, perkumpulan kita di malam hari ini menjadikan wasilah atau menjadikan tanda di dalam diri kita ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari mana Habib? Dari ayat Al-Quran. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa min ayat, Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, mereka-mereka yang mengagungkan syiarnya Allah ini, apa syiarnya Allah? Syiarnya Allah itu adalah apa-apa yang diagungkan oleh Nabi Muhammad. Apa-apa yang diagungkan oleh Nabi Muhammad itu merupakan hal-hal yang diagungkan oleh Allah. Bahkan diantaranya di malam hari ini pun Allah mengagungkan bulan Muharram, yang mana Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran ada 4 bulan ketika terciptanya permukaan bumi ini, laut dan daratan, langit dan bumi. Di dalam hitungan 12 bulan ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang emang dikhususkan oleh Allah, yang di mana di dalam 4 bulan tersebut banyak sekali kemuliaan, banyak sekali keagungan, dan banyak orang-orang yang mengagungkan bulan tersebut. Allah berikan, kelimpahkan anugerah, keluhuran, kebahagiaan di dunia dan di yaumul qiyamah. 4 bulan tersebut, yang pertama bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 3 bulan berturut-turut, dan bulan keempat bulan Rajab. 4 bulan ini Allah jelaskan secara langsung, baik itu di dalam ayat Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad. Dan di dalam firman yang lain Allah berfirman, orang yang memuliakan bulan-bulan ini diantaranya pun atau mengagungkan syiarnya Allah, maka tandanya orang tersebut di dalam dirinya, di dalam sanubarinya, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kayaknya kendor nih ibu-ibu semangatnya, pujaan hatinya nggak datang ya. Ya Allah, kesian deh lupa deh. Amin ya Rabbal. Berarti orang-orang yang mengagungkan syiarnya Allah, yaitu syiar-syiarnya Nabi Muhammad, menandakan orang tersebut adalah orang yang beruntung, menandakan orang tersebut adalah tanda di dalam sanubarinya, ada tanda di dalam sanubarinya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan walaupun dengan secuil ini, cukupkah Habib? Sebenarnya belum cukup. Belum cukup membuat kita untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita berharap dengan pengharapan yang besar bahwa kita adalah orang-orang yang mengagungkan syiarnya Nabi Muhammad. Segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad, diharapkan oleh Nabi Muhammad, dibanggakan oleh Nabi Muhammad, disebutkan oleh Nabi Muhammad, kita berharap kita mampu melaksanakannya atau menyebarkannya atau mengikutinya, dengan harapan agar kita satu, di dalam diri kita bertambah ketakwaan kepada Allah, bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini harapan kita memperingatin tahun baru Islam. Kenapa sih harus diperingatin? Apa sih yang membedakan peringatan malam tahun baru Islam dengan peringatan hari Masehi? Kenapa orang Muslim lebih bangga, lebih senang, lebih ramai, lebih merayakan tahun baru Masehi daripada tahun baru Hijriyah? Kenapa mereka harus bangga? Padahal itu bukan hari tahun barunya orang Islam. Tahun barunya orang Islam itu
selepas tanggal 29 Zulhijjah ada tanggal 1 Muharram. Orang yang merayakannya, orang yang bergembira dengannya, Allah tandakan atau Allah tambahkan atau Allah terangkan hatinya, karena dia tahu, karena Allah tahu ada tanda-tanda ketaguan di dalam dirinya. Sedangkan orang yang merayakan malam tahun baru Masehi, nih mic-nya kayaknya apa itu, echo-nya dikecilin dikit kayaknya biar nggak berdenging. Ya, berdengung terus suaranya, takut ganggu yang dengar. Maafin saya Kang, maafin. Mudah-mudahan apa tadi saya bilang, mudah-mudahan orang yang merayakan tahun baru Masehi belum tentu dapat kemuliaan seperti saat ini. Ada orang merayakan malam tahun baru Islam duduk baca maulid, jarang, kecuali di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam tahun baru Masehi dirayakan di Monas. Orang mereka berpesta mabuk, orang-orang muslimnya bergembira, yang berbuat haram, yang melakukan perbuatan haram, majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan majelis-majelis lain, mereka mengibarkan benderanya Nabi Muhammad, mereka mengibarkan panjinya Nabi Muhammad, mereka mengguburuhkan kota Jakarta dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad, dapat pahala. Tapi kalau peringatan Masehi naik motor, kebut-kebutan di jalan, boncengan dengan yang bukan muhrim, lah yang maboknya lagi belum. Maaf, kata guru kami Al-Imam Almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang memperingatin Masehi tersebut, tahun baru Masehi tersebut, itu paling banyaknya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang Islam. Tapi giliran perbuatan memperingatin tahun baru Muslim, tahun baru Islam, itu hanya segelintir orang yang mau merayakannya. Enggak ada kemuliaan di dalam memperingatin hal-hal selain dari Islam. Tapi mereka yang memperingatin dengan yakin, imanan wa ihtisaban, memperingatin tahun baru Islam merupakan satu perkara yang baik, ajaran yang baik, yang dianjurkan oleh ulama, disepakatin oleh ulama, diperbolehkan. Maka mereka yang mengerjakannya, mereka yang melaksanakannya, para panitia, para donatur, itu mereka mendapatkan pahala semuanya di sisi Allah. Gimana tidak mendapatkan pahala? Karena peringatan tersebut pasti peringatan Islami. Ada yang baca sholawat, ada yang lomba adzan, ada yang lomba baca Quran, ada yang baca rawi atau maulid. Gimana nggak dapat pahala? Ada yang mabuk di peringatan malam tahun baru Islam? Jarang. Kalau ada mah keterlaluan orang Islam, ya kan? Ini keterlaluan. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh ulama, bukan Nabi Muhammad yang mengatakan. Ulama mengatakan, jika seandainya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah yang diagungkan oleh Nabi Muhammad, maka ada tanda-tanda keimanan di dalam dirinya. Dan kebalikan dari ayat Al-Qur'an ini, lawan kalimat dari ayat Al-Quran ini, kata ulama, wa may yu'azzim sya'air syaitan. Sya'air syaitan, wa ma huwa sya'air syaitan, Habib, yang bertentangan dengan Islam. Orang-orang yang mengagungkan syiar-syiarnya syaitan, fa innaha min ghasil qulub, menandakan bahwa orang tersebut mempunyai hati yang keras, hati yang jauh dari kebaikan, hati yang jauh dari ketaatan, hati yang jauh dari rindu kepada Nabi Muhammad. Tidaklah kita peringatan 1 tahun atau peringatan tahun baru Islam ini kecuali kita ingin menambahkan ketaatan kepada Allah, mendengarkan tausiah atau sambutan atau acara atau qasidah atau maulid
atau acara yang lain yang berhubungan dengan Islam yang lainnya, tiada lain tujuannya untuk Allah dan Nabi Muhammad. Maka orang-orang tersebut akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Iya, dia sedang berdagang dengan Allah. Orang-orang yang berdagang dengan Allah, dia nggak bakal pernah rugi. Orang-orang yang berdagang dengan Allah, dia nggak pernah rugi. Berdagang dengan akhirat, nggak bakal pernah rugi. Berdagang dengan Nabi Muhammad, nggak bakal pernah rugi. Ngeluarin duit 20.000, 10.000, 15.000 nggak rugi ibu. Untuk peringatan acara seperti ini nggak rugi. Abah, jamaah nggak rugi. Kok nggak rugi Habib? Iya nggak rugi karena dia dapat pahala. Dan pahalanya bertepatan di bulan Muharram. Bahkan ini kata ulama dilipatkan ganda, kata ulama orang yang mengerjakan kebaikan dilipat gandakan 70 kali lipat di 4 bulan ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Orang yang mengerjakan amal kebaikan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat, bahkan lebih. Begitu juga dengan orang yang berbuat dosa di 4 bulan ini kata ulama, mampu dilipat gandakan untuk menjadi 70 kali lipat. Kenapa? Karena mereka tidak mengagungkan bulan yang diagungkan oleh Allah dan peringatan yang diagungkan oleh Nabi Muhammad. Bulan 1 Muharram ini mempunyai, bulan Muharram ini atau peringatan tahun baru Islam ini mempunyai sejarah Islam besar di dalam kehidupan orang Islam kita. Kadang maaf, ibu tanyain pulang nanti, anak ibu hafal nggak hitungan bulan Arab? Tanyain. Nih kita nih yang dalam diri kita, coba tanyain dalam diri kita, hafal nggak bulan Arab? Mana yang hafal? Bulan Arab, bulan Masehi. Nanti dengerin, kalau mau nyatet amal ibadah bukan pakai bulan Masehi ya, bukan bulan awalnya Januari, bukan Januari, awalnya di bulan Muharram, tanggalnya tanggal 1, 2, 3 Wahid Isnin Selasa sampai Isnin Syurin atau Salasin, dihitungnya begitu. Tahunnya tahun berapa? 1445 atau 1444 Hijriyah, bukan Masehi, bukan 2023, 2020, enggak, bukan itu nanti yang dihitung amal ibadah kita. Nah kita bulan Arab aja kagak hafal, terngakunya cinta sama Nabi. Bulan Arab padahal ya Allah, dari dulu orang tua kita ngajarin bulan Arab. Saya nggak bisa nyanyi, tapi ada lagunya. Biasanya dulu orang tua kita tuh nyanyiin lagu bulan Arab itu pakai nada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masehi saya nggak hafal, cuman suka kebalik antara Juni sama Juli sama itu tuh dah yang ber itu dah. Itu sering banget saya kebalik. Makanya kalau saya ditanya untung bulan, kalau bulan tahu, tapi kalau untuk nyebutin saya nggak hafal. Udah tanyain coba, gimana mau ngagungin syiar Islam, kita bulannya aja kagak hafal. Ini perkara yang kecil, Habib, nggak perlu digede-gedein. Nah, ini perkara yang kecil, tapi kita dididik oleh Nabi Muhammad untuk mengagungkan syiar Islam, agar kita menjadi orang yang beruntung, bukan orang yang rugi. Setiap tahun dunia ini berputar. Ya, setiap tahun berputar nih dunia. Berarti kalau berputar nih tahun Islam, tahun baru Islam, berarti umur kita makin bertambah. Betul? Betul atau betul? Semakin umur bertambah seharusnya kita ngaca. Yang mana yang harus kita ikutin? Yang mana yang harus kita kerjakan? Karena kalau semakin bertambah umur berarti siap-siap semakin dekat dengan ya itu dah. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya. Panjang umur sampai orang yang lain udah pada meninggal, lu pada kagak meninggal. Orang mana nih? Nama kampungnya?
Ya Allah Pak Darek, padahal saya tinggal dekat sini Bu, saya tinggal di Ancaran. Ini ada warga Ancaran, Pak RT-nya hadir kayaknya, kalau nggak Pak RT, Bu RT-nya hadir. RT kompleks saya, KCP, Pak RT Hasan. Oh. Pak Darek, anak saya paling hafal dengan Pak Darek. Tadi ngomong ke saya, Abu mau ke Pak Darek nggak ntar? Kenapa? Ada Habib Rifki dalam hati saya. Ya dia nggak tahu. Yang hadir babenya. Wah kalau dia hadir, wah pulang mendingan kata dia. Iya, jamaah. Nah, mulai sekarang nih, mumpung kita masih dalam peringatan Islam. Jangan sampai kita bertambah umur, tapi kita menjadi orang yang rugi. Kenalin Islam di dalam kehidupan. Jadilah orang yang beruntung di dalam kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Mau jadi orang beruntung atau rugi? Orang Padarek. Orang untung atau berugi? Untung atau rugi? Untungnya mau berkali-kali lipat atau mau jadi orang yang rugi? Atau untungnya untung aja? Untungnya berkali-kali lipat. Nih wajar nih orang Indonesia. Makanya orang Indonesia itu kalau mau beli barang, beli yang paling murah dan yang paling bagus. Benar nggak Bu? Kalau bisa ditawar, tawar Bu. Subhanallah, saya alhamdulillah tahadutsan bin ni'mah, tahadutsan, nggak ada niat sombong. Ini cerita orang Indonesia. Saya punya pengajian di Hong Kong, saya punya pengajian bulanan di Hong Kong. Dulu sebelum krisis kemarin Covid, ya enggak. Dulu saya punya pengajian di Hong Kong, saya pernah ngisi ziarah berbagai tempat di daerah, dan saya pernah ziarah ke Guangzhou, Cina, tempat makamnya Sayyidina sahabatnya Rasulullah. Saya lupa sahabatnya Rasulullah dikubur di situ. Jadi saya pengen pulang beli hadiah buat anak istri saya. Kalau yang perempuan paling enggak tas. Kalau anak saya mainan. Saya masuk dah warung pasar tuh, pasar Cina. Pasarnya tempat pariwisata. Itu turis-turis semua. Saya masuk ke satu tempat, subhanallah saya lihat banyak tulisan luar negeri. Perancis, enggak tanya ada tulisan di bawahnya. Jepang ada tulisannya, ada bahasa Arab juga. Subhanallah saya lihatin ada enggak tulisan Indonesia? Ada tulisannya. Wow, bangga saya. Ada tulisan Indonesia. Bangga saya. Pas saya lihat tulisannya, dilarang menawar. Itu orang Indonesia. Mau untung yang banyak atau untung yang sedikit? Nih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang di hari ini, dengerin, kalau di hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia orang yang beruntung kata Rasulullah. Lebih baik dalam hal apa Habib? Ibadahnya, salawatnya, ngajinya, cintanya sama Nabi, semangatnya dalam beribadah, semangatnya dalam memberi keluar mencari kerja untuk memberi nafkah anak istrinya. Lebih banyak ibadahnya daripada dosanya, lebih banyak taatnya daripada dosanya. Makanya orang kata Nabi Muhammad beruntung. Ini orang Padarek ada enggak yang begini? Ada. Yang nggak mau jawab lupa deh. Ya, gue balik dah. Mau jadi orang beruntung kagak? Ada kagak nih orang yang Padarek nih yang sekarang hadir di tempat ini lebih baik nih hari daripada hari sebelumnya? Banyak Habib, banyak. Nih orang-orang Padarek semuanya adalah orang-orang yang beruntung Habib, yang hari ini lebih baik daripada hari sebelum-sebelumnya. Amin ya Rabbal. Apa jadi orang yang rugi? Mangkana yaumuhu mithlu min amslih fahuwa maghbun kata Rasulullah. Atau mangkana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang di hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka dia adalah orang yang dia punya dagangan antara dia sama Allah, dia dapat untung banyak. Kayak kita mau jual barang kita, kan kita mau jual barang untungnya yang gede kalau bisa. Waduh, apa nggak dapat tuh, ini aja nggak dapat modalnya. Ya untungnya sedikit bapak, tambahin lagi dah. 45.000, 50 dah, tambahin 5.000 ya. Padahal udah untung 25.000, tambahin 5.000 jadi 30.000 untungnya. Ini orang kita. Nah kalau orang kita dalam berdagang begitu sama manusia, begitu juga orang yang berdagang dengan Allah. Hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka dia jadi orang yang punya keuntungan besar kata Allah. Dia adalah orang yang beruntung, bukan jadi orang yang rugi. Susah kalau jadi orang rugi. Mau jadi orang susah? Orang padarek mau jadi orang susah? Hah? Mau jadi orang susah? Enggak mau. Habib kata guru Habib Muhammad, cukup dah tinggal di Jakarta, susah hidup di Jakarta. Pindah kemari dah. Biar Allah buka rezeki Muhammad kata dia. Amin. Saya bilang siap Habib. Pindah dah kemari. Belum setahun dapat mobil. Apa kata guru gua, mak gua mah yakin sama guru gua, mak diri gua mah, ya Allah, itu untung kredit, alhamdulillah, yang penting mah untung gede, pokoknya itu aja. Tapi kata Rasulullah, kalau tuh hari sama hari kemarin, nggak ada perubahannya, maksiatnya sama, taatnya sama, dosanya sama, pahalanya sama, maka tuh orang yang Nah kita tanya diri kita, yang mana kita? Mudah-mudahan nih Habib saya orang yang untung insyaallah Habib. Amin ya Rabbal. Atau orang yang ketiga kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang ketiga? Orang yang hari ini hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dosanya lebih banyak. Ngibain orang, kencengin orang, ngehina orang, fitnah orang, ninggalin sholat, ninggalin ngaji, bohong, maling, curi, mabok, semuanya dah. Di hari ini lebih banyak dari hari kemarin. Kalau hari ini lebih banyak daripada kemarin, berarti kita orang yang mal'un, orang yang tercelaka. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Mau jadi orang yang beruntung atau kagak? Mau jadi orang yang beruntung, Allah sifatkan di dalam ayat Al-Quran orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun kata Allah. Mereka adalah orang-orang beruntung kata Allah. Siapa orang yang beruntung? Falladzina amanu bihi wa azzaruh wa nasaruh wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu faulaika humul muflihun. Allah jelasin, kata Allah, lo mau tahu orang-orang yang beruntung nih, gue kasih tahu. Hamba-hambaku orang padarek, mau tahu orang yang beruntung? Nih gue kasih tahu kata Allah. Siapa orang yang beruntung ya Rab? Falladzina amanu bihi, orang yang beriman dengan Nabi Muhammad. Beriman Habib, kami beriman Habib. Beriman itu la yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaih. Nggak bakal sempurna imannya kecuali dia ngejadiin Nabi Muhammad itu orang yang paling dia cintai di dalam kehidupannya, hartanya, anak bininya, semuanya. Nabi Muhammad paling gue cintai. Nggak ada manusia yang lain ini yang bisa ngalahin cinta gue untuk Nabi Muhammad. Mau tidur disebut-sebut namanya, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Nabina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil ngebayangin wajah yang indah, wajah yang kata para sahabat, ya Rasulullah, idza ra'aka raggat qulubina. Wahai Rasulullah, kalau kami ini punya masalah, sumpek, gundah gulana, pegel.
Kalau ngelihat wajahmu ya Rasulullah hilang semuanya. Sumpek hilang, gundah gulana hilang, risau hilang semuanya.